Hello everyone, my name is Ruth Marini Malau from AKP7A. Today, I'm going to present our topic about pre-engagement in auditing. As we know, before an auditor officially accepts an audit engagement, there are several important steps that must be taken to ensure independence, competence, and professional integrity. This stage, known as a pre-engagement, plays a crucial role in maintaining audit quality and preventing potential ethical or legal risks. Through this presentation, I hope we can understand how auditors evaluate clients, accessories, and establish the foundation for a trustworthy audit process. Keep watching guys! Baik, saya akan mulai menjelaskan mengenai pre-engagement. Yang pertama, pengertian. Pre-engagement adalah tahap awal dalam proses audit sebelum auditor secara resmi menerima penugasan audit. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa auditor layak, independen, dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan audit dengan profesional serta sesuai dengan standar audit yang berlaku, yaitu SA 210 tentang Agreeing the Terms of Audit Engagement. Selanjutnya, tujuan pre-engagement. Yang pertama, menilai kelayakan auditor untuk menerima penugasan. Selanjutnya, memastikan independensi auditor terhadap klien. Yang ketiga, menghindari risiko hukum dan etika. Yang keempat, menilai integritas manajemen klien. Yang kelima, menentukan apakah auditor memiliki sumber daya, waktu, dan keahlian yang cukup. Yang terakhir, menetapkan kesepahaman awal dengan klien tentang ruang lingkup dan tanggung jawab audit. Selanjutnya yaitu tahapan dalam pre-engagement. Berdasarkan SA 210, auditor hanya dapat menerima perikatan jika seluruh persyaratan audit dipenuhi. Yang pertama, evaluasi integritas manajemen. Auditor menilai kejujuran dan reputasi manajemen melalui komunikasi dengan auditor sebelumnya, pihak ketiga, dan pengalaman masa lalu. Yang kedua, identifikasi kondisi khusus dan risiko luar biasa. Di sini auditor menilai stabilitas keuangan calon klien, risiko litigasi, dan ketersediaan data audit. Selanjutnya yaitu penentuan kompetensi auditor. Pada tahap ini, auditor memastikan memiliki kemampuan teknis, waktu, serta sumber daya yang memadai. Yang keempat, evaluasi independensi auditor. Pada tahap ini, auditor wajib bebas dari konflik kepentingan dan mempertahankan objektivitasnya. Selanjutnya yaitu tahap kelima, kemampuan menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama. Meliputi penentuan waktu audit, jadwal pekerjaan lapangan, dan pemanfaatan staf klien. Yang keenam, pembuatan surat perikatan audit. Pada tahap ini berisi tujuan audit, tanggung jawab manajemen, dan auditor, serta ruang lingkup dan kesepakatan biaya. Lanjut mengenai komponen pre-engagement. Tahap sebelum auditor resmi menerima penugasan diatur dalam SA 210 dan dilaksanakan menggunakan sistem audit tool and lean archive system atau ATLAS. 6 komponen utamanya yaitu dari pertama indeks A110. Analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan klien yaitu meliputi integritas manajemen, kompetensi, independensi, dan komunikasi dengan auditor pendahulu. Indeks yang kedua A120, yaitu alokasi jam jasa dan perencanaan sumber daya sesuai SA 300. Indeks A130 yaitu surat perikatan audit, dasar kesepahaman antara auditor dan klien. Yang selanjutnya indeks A140 yaitu berisi surat tugas, berisi susunan tim, jadwal, dan periode audit. Indeks A150 berisi pernyataan independensi menjamin auditor bebas dari konflik kepentingan. Selanjutnya, indeks A160
komunikasi tim perikatan untuk menyamakan pemahaman ruang lingkup dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, indeks A170, yaitu prosedur audit tahun pertama terkait saldo awal sesuai SA510. Selanjutnya, praktik dalam pre-engagement. Agar proses pre-engagement berjalan optimal, firma audit dapat melakukan beberapa praktik sebagai berikut. Yang pertama, menyusun checklist formal penerimaan klien untuk menilai risiko reputasi dan keuangan. Yang kedua, melakukan dokumentasi lengkap atas penilaian independensi dan hubungan dengan klien. Yang ketiga, melakukan pelatihan bagi tim audit agar sesuai dengan kompleksitas klien. Yang keempat, menyusun engagement letter secara jelas dan disetujui kedua pihak. Yang kelima, melakukan komunikasi dengan auditor sebelum menerima klien baru. Yang keenam, mengawasi ketersediaan waktu dan sumber daya untuk menjamin efektivitas audit. Selanjutnya, faktor-faktor yang dipertimbangkan auditor sebelum menerima penugasan. Yang pertama, integritas manajemen. Auditor perlu memastikan bahwa manajemen klien memiliki reputasi baik dan tidak terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum atau etika. Indikator integritas yang baik meliputi: yang pertama, kejujuran dalam komunikasi dengan auditor. Yang kedua, transparansi dalam penyajian laporan keuangan. Yang ketiga, tidak memiliki catatan manipulasi akuntansi. Dan yang terakhir, hubungan baik dengan auditor sebelumnya. Auditor dapat melakukan background check melalui pihak ketiga seperti bank, rekan bisnis, atau asosiasi profesional. Faktor selanjutnya yang kedua yaitu independensi auditor. Sebelum menerima perikatan, auditor harus memastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan dengan calon klien. Contoh ancaman terhadap independensi yang pertama, hubungan keuangan, misalnya memiliki saham di perusahaan klien. Yang kedua, hubungan keluarga dengan manajemen klien. Yang ketiga, pemberian jasa non-audit yang terlalu signifikan. Jika ancaman tidak bisa dikendalikan, auditor wajib menolak perikatan. Selanjutnya yaitu faktor kompetensi dan kapasitas auditor. Auditor harus menilai apakah memiliki kemampuan teknis, pengalaman, dan waktu yang cukup untuk melakukan audit dengan benar. Misalnya, audit perusahaan teknologi memerlukan auditor dengan pemahaman IT dan sistem informasi akuntansi. Lalu, jika sumber daya atau waktu tidak memadai, auditor harus menolak perikatan agar mutu audit tidak terganggu. Faktor yang keempat yaitu evaluasi risiko audit dan risiko litigasi. Auditor menilai potensi risiko audit seperti yang pertama, klien dengan kondisi keuangan buruk, lalu adanya indikasi kecurangan atau penyimpangan, lalu sering mengganti auditor, dan yang terakhir, beroperasi di industri berisiko tinggi, misalnya pertambangan atau perbankan. Klien dengan risiko tinggi dapat menyebabkan auditor menghadapi risk of litigation atau tuntutan hukum apabila hasil audit kemudian dipermasalahkan. Faktor yang terakhir yaitu pertimbangan etika dan hukum. Auditor wajib menaati yang pertama, kode etik profesi akuntan publik. Yang kedua, standar pengendalian mutu KAP atau standar pengendalian mutu 1. Yang ketiga, standar audit SA210 dan SA220. Dan yang terakhir, serta peraturan dari IAPI dan IAI. Tujuannya untuk menjaga kepercayaan publik dan profesionalisme auditor. Selanjutnya, dokumen penting dalam tahap pre-engagement. Ada 5 dokumen penting. Yang pertama, formulir penerimaan klien atau Client Acceptance Form. Yang kedua, checklist independensi. Yang ketiga, bukti komunikasi dengan auditor sebelumnya. Selanjutnya, persetujuan dari partner audit. Dan yang terakhir, draft surat perikatan audit.
Jika tahap pre-engagement diabaikan, akan memberikan dampak atau risiko, yaitu jika auditor langsung menerima klien tanpa tahap ini, maka bisa terjadi pelanggaran independensi, lalu risiko litigasi dan reputasi buruk. Yang ketiga, audit tidak efektif karena kurangnya pemahaman tentang klien. Dan yang terakhir, penurunan kualitas opini audit yang dikeluarkan. Oleh karena itu, pre-engagement merupakan tahap kunci dalam audit modern yang menekankan prinsip kehati-hatian atau juga. Yang terakhir mengenai kesimpulan. Penerimaan perikatan audit dan tahap pre-engagement adalah fondasi utama dalam proses audit. Melalui prosedur ini, auditor memastikan bahwa hubungan dengan klien dilakukan secara profesional, sesuai dengan standar etika, serta bebas dari risiko yang dapat mengancam kualitas audit. Kepatuhan terhadap SA 210, SA 220, dan SPM 1 akan memastikan audit yang dilakukan efektif, efisien, dan dapat diandalkan. That concludes my presentation about pre-engagement auditing. From this topic, we can learn that pre-engagement is not just an administrative step, but a vital process to ensure the auditors maintain independence, professionalism, and high ethical standards. By conducting a proper pre-engagement procedures, auditors can minimize risk and strengthen the credibility of their audit opinion. Thank you for your attention, and I hope presentation helped us gain a clearer understanding of the importance of the pre-engagement in our auditing process. Once again, I'm Ruth Marini Malau from AKP 7A. Thank you.